merdeka. Baik ya. Kita hari ini melanjutkan diskusi kemarin plus video, gitu ya. Dan pembagian tugas. Nanti semua akan menampilkan bedah buku Mayer dari nomor 1 sampai nomor 13. Baik ya, saya ke suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Oke, baik. Baik. Saya masuk ke mana ini? Lanjutannya kemarin dulu ya. Yang kemarin itu di bagian terakhir ya, kita belum ya. Saya percepat. Nggak ada masalah dengan ini gitu ya. Kemarin kita ini ya sampai ini ya, dan tugasnya sudah ya. Principle of fostering generative processing ini ya, yang terakhir. Nah, di sini pertama adalah multimedia principle. Multimedia principle-nya adalah janji multimedia. Janji multimedia itu apa? Orang belajar lebih baik dari kata-kata dan gambar daripada kata-kata saja. Ya ini ya. Knows where you are, and they like you to have your locational devices, turned on so they can know this. And that's obviously for verification. So you're not pranking an Uber or not corrupting the system. They want to know where you are. Okay, so it's a good system they've got set up. Okay, the customer also needs to calculate how much the ride's going to cost, and with Uber, it's paid in advance. Enggak terdengar ya suara saya? Kalau sekarang terdengar, Pak. Oh, sekarang terdengar. Oh ya udah. Tadi ya, jadi
Ya ini ya, agak dengan pelatihan yang belum familiar sih. Jadi nanti nggak pas nanti yang saya sampaikan. Ini tadi ya. Kemudian tadi personalisasi, orang belajar lebih baik dari teks atau kata-kata yang bersifat komunikatif. Komunikatif atau sifatnya itu konversasional ya, ngobrol ya. Daripada kalimat yang lebih bersifat formal. Nah, daripada kalimat yang bersifat formal. Jadi membuat konten-konten itu lebih baik menggunakan kalimat yang akrab ya. Kalau bukan saudara-saudara sekalian, bukan itu, hi guys, mungkin seperti itu ya, itu salah satunya gitu ya. Kemudian dengan bahasa yang akrab. Nah, jadi jangan formal ya. Daripada kalimat yang bersifat formal, bukan jelek, artinya komunikatif itu lebih baik daripada ya. Kemudian lebih baik menggunakan kata-kata yang lugas dan enak daripada bahasa teoritis. Ya. Ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sok ilmiah atau apa ya, yang lugas saja biasa, yang digunakan sehari-hari. Ya. Sekali lagi ini adalah yang komunikatif. Nah, kemudian yang terakhir, voice principle. Ini orang belajar lebih baik ketika narasi, ya. Narasi dalam pelajaran multimedia diucapkan dalam suara manusia yang ramah dengan suara mesin. Contohnya apa suara mesin? Pernah mendengar suara mesin? Ternyata nggak mendengar saya ya? Iya Pak, mic-nya mati apa ya Pak tadi Pak? Oh, mic-nya mati. Iya, Bentar, tanda bentar. mic-nya hilang merah. Dengan mode presentasi kok jadi hilang suaranya. Bentar. Bisa saya cek dulu ini. Berbahaya ya saya. Saya mau besok mau pakai device ini kok jadi agak kisruh. Bentar. Saya tak ganti laptop aja ya, bentar ya.
Baik ya. Tadi ada kendala. Ya, jadi terlambat. Bisa mendengar suara saya sekarang? Bisa, Pak. Oke. Saya pakai di device baru, tapi belum saya ya. Oke. Maksud supaya nyaman, ternyata belum nyaman ya, harus penyesuaian dulu. Baik ya. Ini kemarin ya. Yang bagian terakhir yang belum, nah kemarin sampai di sini ya. Modality adalah multimedia yang paling gampang. Paling gampang itu artinya gambar diisi suara gitu aja ya. Nah sekarang yang for ini ya, principle for fostering generative processing ya. Jadi multimedia principle ini orang belajar lebih baik dari kata-kata dan gambar dari kata-kata saja. Ini prinsip multimedia gitu ya. Prinsip multimedia. Jadi ini background saya masih ujian tadi pagi ya, nggak apa ya. Mudah-mudahan yang di forum ini besok juga bisa ujian kayak gini. Ya. Amin. Amin. Ya, jadi ini gambar dan suara. Ya. Ini kan kalau ini kan cerita data flow diagram ya. Data flow diagram. Okay, depending on where they are when they order an Uber, a pickup location dari kata-kata dan gambar daripada kata-kata saja through a GPS, okay, global positioning system. So if the person is at home, okay, based on them ordering an Uber on their phone, it knows that they're at home. Or if they're in another part of town, okay, just, turn up. I claim the cost. Other side of it, we have car. Yeah. Their location is also declined. Okay. Ya, saya ambil contoh seperti ini. Sebenarnya tinggal nyomot itu ya. Ini kan data flow diagram ya. Ya kan, semua paham data flow diagram. Saya mengambil dari YouTube data flow diagram yang paling bagus itu ini dia yang betul gitu ya. Maka di sini yang kita apa ya pertimbangkan untuk mencari konten video pun ya, ini harus sahih gitu ya. Jadi seperti ini saya saring dulu ini betul atau tidak. Nah kemudian ada yang bertanya, Bapak taunya nyari konten video itu betul atau tidak bagaimana? Loh ya kita yang memutuskan. Kalau kita nggak tahu ya jangan mengajar, nah gitu aja ya. Jangan jadi guru, jangan jadi dosen, seperti itu. Harus bisa memutuskan betul atau tidak ini ya. Jadi ini saya pakai untuk ngajar rekayasa perangkat lunak ini ya, untuk data flow diagram, dan ini contoh yang paling bagus. Karena selepas dari substansi dari substansi multimedia, bahwa dalam data flow diagram itu adalah yang di sini adalah adalah kata benda. Nah, saya ngeceknya pakai itu. Kata benda. Oke. Yang ini juga. Jadi, gambar dan suara. Nah, kemudian personalisasi. Orang belajar lebih baik dari teks atau kata-kata yang bersifat komunikatif atau sifatnya konversasional daripada kalimat yang lebih bersifat formal. Artinya, jangan kita mengatakan saudara-saudara sekalian, gitu kan ya, dalam konten ini jangan seperti itu, tapi ya halo atau apa, halo.
kalian, gitu kan ya, hai guys, misalnya seperti itu, ada banyak ya konten-konten seperti itu. Jadi gunakanlah bahasa sangat personal ya. Kemudian lebih baik menggunakan kata-kata yang lugas, gitu ya, dan enak daripada bahasa yang teoritis. Ya, hindari bahasa yang teoritis dalam konten multimedia. Kan itu sebaiknya gunakan bahasa yang komunikatif. Kembali lagi ke sini ya, bahasa yang komunikatif sama dengan ini tadi. Ya. Simple ya. Kemudian 11 voice principle. Jadi orang belajar lebih baik ketika narasi dalam pelajaran multimedia diucapkan dalam suara manusia yang ramah daripada suara mesin. Suara mesinnya apa contohnya? Oh, enggak. Nah, itu ya, robot. Misalkan pakai suara Mbak Google gitu ya, misalnya. Ya, itu ada suara mesin ya. Itu ada suara mesin. Jadi jangan kita buat konten menggunakan suara itu. Banyak ya, kalau kita lihat di grup WhatsApp ada konten yang menggunakan suara itu memang untuk mengelabuhi atau untuk menghindari terdeteksi siapa yang bersuara. Sehingga kalau konten itu beredar tidak bisa terdeteksi, gitu ya. Tapi siapa yang mengirim itu akan terdeteksi. Ini adalah voice principle, gitu ya. Nah, jadi ini tadi digabungkan menjadi satu. Nah, ini ya contoh ya. Ya, kebetulan saya ambil contoh ini ya. Jadi ini contohnya pas ini untuk 10 dan 11 ya. Tadi apa? 10 11 tadi apa? Personalisasi, bahasanya komunikatif, kemudian ketika narasi dalam pelajaran multimedia diucapkan dalam suara manusia, bukan suara mesin. Jadi suara manusia dan komunikatif, lugas gitu kan. Nah ini ya. Oke, jika saya bilang pesawat, apa yang kamu bayangkan? Saya tahu kamu pasti mau bilang minta duit. Ya, kata-kata minta duit itu mungkin zaman saya kecil, sekarang mungkin tidak gitu ya. Jadi iya kan? Ya, tapi coba lagi. Baik, besar, putih, hidung bundar, ban yang relatif kecil, dua sayap miring aneh dengan ujung melengkung, biasanya terlambat lepas landas. Oh, dan kamu selalu naik melalui sisi kiri. Ya, betul. Tapi kenapa begitu? Baiklah, begini. Pesawat komersial biasanya punya sayap yang mengarah ke belakang. Itu sebabnya sayap itu juga disebut sayap sapu. Bentuk ini membantu pesawat melaju secepat mungkin. Udara yang bergerak di atas sayap lebih cepat daripada di bawahnya. Ini menciptakan gelombang kejut yang sebaliknya akan memperlambat pesawat. Tapi sayap sapu unik ini secara ajaib, bercanda, itu karena fisika, mengurangi kecepatan aliran udara di atas sayap. Tidak ada lagi gelombang kejut dan pesawat bisa mencapai kecepatan luar biasa. Selain mengarah ke belakang, banyak sayap pesawat juga memiliki ujung melengkung. Itu disebut winglet. Saat pesawat terbang, ada perbedaan tekanan antara permukaan bawah dan atas sayap. Perbedaan ini cukup besar untuk menghasilkan vortisitas atau pusaran ujung sayap. Mirip tornado mini, kedengarannya sangat berbahaya bagi saya. Vortisitas ujung sayap menyebabkan kecepatan lebih lambat, konsumsi bahan bakar lebih banyak, emisi CO2 lebih tinggi, dan masalah keamanan. Jika pesawat lain mengikuti pesawat yang membuat vortisitas seperti itu, ia dapat kehilangan stabilitas dan berakhir dalam situasi darurat. Untungnya, para ahli teknik menemukan winglet untuk memisahkan kedua area yang memiliki tekanan berbeda dan mencegah vortisitas muncul. Oke, tapi kenapa sayap miring ke atas bukannya sejajar dengan tanah? Kemiringan ini sangat penting untuk keseimbangan pesawat. Nah ini contoh ya. Contoh suara ya, seperti itu. Baik. Ya, ini ya. Oh ya, melengkapi multimedia tadi ya. Udah. Nah, yang ke-12 image principle. Image principle ya. Orang tidak selalu belajar lebih baik dari pelajaran multimedia ketika gambar. Nah ini ya. Terus ini saya juga kaget ya, karena saya dulu menggunakan Zoom atau Google Meet itu rekamannya seperti ini. Orang tidak selalu belajar lebih baik dari pelajaran multimedia ketika
gambar pembicara ditambahkan ke layar. Nah, jadi ternyata dalam teori multimedia itu nggak baik. Ya. Dan saya juga kaget, saya baru tahu. Jadi ya, seperti ini, kemudian ada orang ada berbicara di sebelah kanan atau bawah, nggak baik. Padahal kan banyak sistem seperti itu, ya. Monggo nanti itu silahkan dikaji, itu ya, dikaji plus minusnya. Di dalam teori ternyata ini tidak, gitu ya. Tapi dalam apa? Yang untuk membuat edit film itu apa namanya? Yang banyak dipakai, yang bisa untuk apa? Untuk presentasinya, fotonya harus di belah kanan bawah itu apa? Atau di kiri? Ya? Bukan. Nah, saya ini ingin selalu lupa namanya. Mas Dani apa Mas Dani? Pernah pakai Pak apa nggih? Ya, makanya itu sangat sering dipakai. Nah, jadi itu ternyata secara teori tidak baik. Ini presentasi, kemudian orangnya ada di sini. Itu nggak baik, ya. Nah, ini lo nggak baiknya apa? Atau itu bisa menjadi diskusi panjang itu kalau ya. Tapi lo kalau itu saya manut teori Mayer yang sudah melakukan penelitian gitu loh ya. Nah, untuk kasus per kasus sebenarnya ya itu seperti kemarin kita mengatakan beli bakso pakai panas, pakai apa? Plastik itu kan berbahaya, tapi kan orang loh kan nggak apa-apa, nggak mati seperti itu. Contohnya itu yang kecil. Tapi nah, ini apa signifikan atau tidak? Tapi jelas penelitian itu signifikan karena sudah dipublikasikan, gitu ya. Nah, tetapi sejauh mana perbedaannya yang itu saya belum kaji. Nah, ya, jadi tetapi tidak dari teori beban kognitif masuk akal. Matanya akan mengarah kemana ini? Ini ke konten kan ya matanya ya. Kemudian mata kan juga terganggu ke Pembicaranya Pak. Pembicaranya. Nah ini secara logika sederhana seperti itu. Ya. Jadi ada beban. Nah ya itu beban tambahan pada mata. Baik ya. Ini image principle. Nah ini sudah. Nah ini saya di-cut, saya lanjutkan ke video. Nah, video nanti yang belakang nanti Mas Dani yang nyiapkan untuk take video ya, minggu depannya Mas ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu buku ya, buku Mayer yang akan digunakan untuk tugas ya. Ini nanti saya akan menyampaikan satu materi video ya nanti ya. Mayer. Nah, Mayer ini kemarin yang tugas apa yang modality prinsipal nggak jadi aja lah ya itu ya. Tapi sudah ada yang mengumpulkan nggak apa-apa. Di sini supaya rata gitu ya. Loh, saya belum stop share yang tadi ya, belum stop share. Oh, pantas. Jadi dari buku ini, nah ini ya, udah kelihatan bukunya? Sudah Pak. Jadi ini ada nomor 1, 2, 3 sampai nomor 14. Yang 14 tidak ya, nomor 13. Ini jumlahnya berapa di kelas ini tadi? 14 ya. Di kelas ini jumlahnya 14. 14 itu dari Diah Muslihah, Yuli, Andari, Nur Rahim, Dani, Muhammad Asraf. Asraf ada nggak tuh ini? Kok saya jarang ketemu ya? Muhammad Asraf ada nggak? Kalau tadi sore ada Pak. Oh, ada. Saya jarang ketemu. Oh ya. Ya udahlah. Muhammad Asraf, Fitri Ramdhani, Bagus, Nurgianto, Obi, Risman, Mahendra, Prasetyo, Prasetyo, Taufik, Hafid. Nah ini ya.
ini ada 14. 14, ambil yang 13 saja ini ya, dari 1 sampai 13. 13 ini personalisasi voice dan image principle jadi satu ya. Nah, kan ini ada 14 khusus Mas Dani tentang take video. Gitu ya. Berarti ya, setelah ini saya akan sampaikan video ya. Nah, buku ini sudah share semua kan, bukunya sudah ya. Silahkan nanti nggak usah rebutan, ya nggak usah rebutan. 1, 2, 3 ini ada sampai 13 dibagi 13 orang ya. Kita membedah satu persatu secara rinci ya. Tidak ada buku yang lebih baik dari ini, nah gitu aja lah ya. Ini kalau jenengan mencari multimedia dalam multimedia ya konten ya hanya buku ini, hanya Meyer yang ahli gitu ya. Nah ini ya, oke ya. Jadi ini dari 1, 2, 3 sampai 13. Tapi khusus Mas Dani nanti untuk yang video ya. Mohon maaf, itu acak atau gimana ya, Pak? Ya, mau saya tentukan atau mau milih sendiri? Diskusi. Dari Pak Primawan, Pak. Oh ya sudah. Kalau dari saya nanti ya tak kirim ya supaya supaya nggak rebutan. Nggak rebutan ya. Oke, nanti saya tentukan nomor 1 siapa gitu ya. Ya, ini untuk ya untuk gambaran. Nah, kemudian saya masuk ke video ya. Mana tadi? Mas Yaudah, itu berarti dari chapter-chapter itu nanti per kita dapat 1, terus kemudian buat rangkuman terus presentasi gitu atau dibuat presentasi dengan presentasi yang sebagus mungkin menggunakan kaidah-kaidah multimedia. Dengan materi itu tadi gitu. Ya. Nah, kemudian bentar saya buka dulu ya. Waktunya kan minggu depan kan sudah Ramadan ya kan. Nah, nampaknya saya minta presentasi itu direkam gitu ya, masing-masing 20 menit misalkan, sehingga satu kali pertemuan itu ada 3 orang. Ya. Nah, tetapi semuanya merekam bareng, sehingga itu nanti kita hitung kuliah berapa kali kan gitu ya, sehingga Ramadan nanti bisa tidak selalu tatap muka kita. Jadi nanti rekamannya kita share bareng-bareng, semuanya bisa menonton gitu ya, gitu ya. Kira-kira sepakat nggak gitu ya? Gitu ya. Itu nanti itu skenario awal. Nanti kok ada yang komplain, tetap masuk, ya nggak ada masalah gitu ya. Nanti kita lihat aja ya perkembangannya gitu ya. Baik ya. Kemudian tadi yang video. Nah, video. Baik. Loh, kok masih multi? Oh, masih yang ini ya. Bentar. Keliru saya. Itu sudah video, Pak. Oh, sudah. Meningkatkan penyampaian pesan dengan video. Oh, tapi ini yang saya beda ini ya, sebentar. Ini kok saya bisa beda? Sebentar, saya stop dulu ya. Ini kok. Ya, nah ini meningkatkan pesan penyampaian menggunakan video. Jadi kita bicara tentang video dan memori manusia ya. Kemudian manipulasi ruang dan waktu. Video dalam 4 domain pembelajaran, literasi informasi,
tipe video dan memproduksi video. Ya. Kenapa tuh literasi informasi itu perlu? Ya, ini saya sampaikan karena saya prihatin dengan mahasiswa PPG yang saya ampu selama ini, gitu ya. Konten-konten yang disampaikan itu ternyata banyak konten-konten hoax ya. Jadi sampai saya waktu itu pernah marah, gitu ya. Pernah marah kepada para guru, gitu ya. Saya nggak rela kalau anak saya itu diajar orang seperti Anda. Saya pernah lontar seperti itu. Karena video yang disampaikan itu salah gitu ya. Ya itu memprihatinkan sekali. Maka ini literasi informasi ini perlu sekali. Dan kalau Anda mau ambil tesis tentang literasi informasi, itu banyak sekali pendukungnya gitu ya. Banyak sekali dan terbaru. Literasi informasi atau literasi media gitu ya. Itu banyak sekali. Kemudian produksi video ya nih nanti tugas yang Mas Dani ya memproduksi video, tapi saya perkenalkan sedikit saja nanti. Jadi film menggunakan ini ya, video merekam 24 gambar per detik, tapi menggunakan CCD charge converter ini ya, foto diambil dengan kecepatan 24 per detik. Artinya 24 per detik itu gimana tuh? 24 gambar atau 24 frame, Pak? Ya, 24 frame per detik. Jadi kalau kita lihat gambar yang apa film ini ya, berarti ini ada 24 ini toh ya. Dari dalam satu detik itu ada 24. Bayangkan kalau film 2 jam itu panjangnya berapa meter kan itu kan. Nah, kenapa 24? Artinya 24 itu apa? Kalau kurang dari 24 gimana? Gambarnya, kasar, Pak. Pergerakannya kasar. Ya, pergerakannya kasar atau jadi ya kasar gitu ya. Nah, kalau 20 jadi pergantiannya itu kelihatan oleh mata. Kalau 24 itu mata sudah tidak terlihat gitu ya. Mata sudah tidak mendeteksi kalau itu bergerak, perubahan. Nah, kenapa kok tidak 30 atau 50? Ya boros gitu kan ya. Boros film ceritakan itu. Nah, kemudian ini makanya dibuat 24 per detik. Artinya gini ya, kalau Anda itu bisa bergerak dalam 2 ruangan dan bergeraknya 24 kali setiap detik bisa pindah, berarti Anda bisa berada dalam ruangan. Orang akan melihat Anda dalam 2 ruangan kalau bisa berpindah gitu ya, dalam 24 kali per detik. Karena orang tidak akan mendeteksi bahwa Anda berpindah. Ya. Mata tidak akan mendeteksi. Nah, jadi ini, kamera menggunakan film rekam. Oke, ini sudah lewat. Jadi Bandusi, tadi sudah ya di depan. Video dan memori ini kemarin sudah ya di depan ya. Jadi video ini kaitan dengan memori, bahwa video itu menyumbang ini watching movie ya. Kita ada di sini video. Dan kemarin diskusi dari beberapa kemarin PPG Prajabatan dari guru SMK 2 Depok, bahwa anak-anak sekarang itu kekinian itu senangnya adalah video. Nah, makanya tadi saya sampaikan guru apa-apa video, nggak tahu kalau video itu salah kan ya. Apa-apa video ya. Siswa sekarang senangnya video daripada, maka karena apa? Karena budaya baca kita itu rendah sekali. Nah, jadi ini dari Delscon Experience. Nah, sekarang kita bicara manipulasi ruang dan waktu. Manipulasi ruang dan waktu. Jadi video itu bisa untuk manipulasi ruang dan waktu. Video memungkinkan kita untuk menambah atau mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk mengamati suatu peristiwa, gitu ya. Nah, ini kompresi. Ya, biasanya dalam film peristiwa yang digambarkan di layar berlangsung dalam waktu yang lebih lama daripada waktu tayang film, ya kan? Kita nonton film 2 jam, di cerita film itu kan bisa 1 abad, misalkan ceritanya, gitu kan ya.
waktu harus dipadatkan sehingga cerita yang berlangsung selama beberapa hari atau tahun ya dapat diceritakan dalam waktu yang kurang dari 2 jam atau hanya beberapa menit. Ya. Jadi ini videonya dapat memampatkan waktu ya, yang untuk mengamati suatu peristiwa. Nah, Mas Afid, oh, enggak. Halo. Ya, Mas Afid, proses terjadinya kupu-kupu menjadi ulat sampai menjadi kupu lagi itu berapa hari ya? Berapa hari? Seminggu. Enggak, saya juga lupa. Seminggu 1 atau 3 bulan minggu mungkin. saya enggak tahu. Bulan. Sebulan ya? Ya udah. Ya pokoknya waktunya panjang gitu ya. Nah, tapi kita bisa disajikan dalam waktu hanya beberapa menit gitu kan ya. Itulah kompresi waktu gitu ya. Itulah kompresi waktu. Baik ya. Nah, contohnya ini. Contoh kompresi waktu ini ya. Kompresi saya kompresi lagi. Jadi apa ya, kepompong ya. Nah ini ya, ini kan nanti kan keluar menjadi kupu-kupu. Kemudian Anda merasa kasihan dengan ini, kok angel banget gitu ya prosesnya. Anda menolong ini dengan membukakan. Apa yang terjadi? Mati. Mati. Ya, mati. Karena siklusnya nggak sempurna. Dia tuh berjuang itu sebenarnya untuk melatih kekuatannya, gitu kan ya. Maka kalau maksud kita menolong, kasihan sekali prosesnya. Ya memang seperti itu prosesnya. Nah, jadilah ini. Ini contoh kompresi waktu. Contoh kompresi waktu, ya. Yang ini misalkan 1 bulan bisa dia hanya beberapa menit, ya. Kemudian contoh kompresi waktu juga ini ya. Ini kompresi waktu ya. Ini iklan nggak apa-apa ya. Ini berapa tahun ini kan?
Itu contoh kompresi waktu ya. Jadi model sukses yang terjadi dalam hitungan tahun, tapi diselesaikan dalam waktu beberapa menit. Oke. Ekspansi sekarang, kalau ada kompresi ada ekspansi. Kadang waktu itu harus bisa diperpendek, juga ada kalanya harus diperpanjang. Jadi suatu peristiwa yang terlalu cepat untuk dilihat. Ya, jadi waktu diperluas dengan video melalui teknik gerakan lambat. Untuk buat gerakan lambat kan sekarang gampang banget kan? Dengan HP aja udah gerakan lambat, udah tinggal set aja udah jadi gitu ya. Ini sebenarnya kalau dalam konvensional untuk mengambil gerakan lambat itu shootingnya harus dalam kecepatan tinggi, ya misalkan 2 kali lipat. Kemudian play-nya dengan kecepatan normal sehingga menjadi lambat. Gitu ya. Ekspansi waktu. Nah, kenapa ekspansi waktu? Nah, ini ekspansi waktu digunakan untuk menggambarkan, menceritakan yang sifatnya kilat, ya. Baik ya, itu gerakan lambat. Nggak ada komentar ya. Ini sifatnya informasi saja ya. Nah, jadi kemudian manipulasi ruang memungkinkan kita untuk melihat fenomena baik dalam makrokosmos maupun mikrokosmos ya. Melihat bumi dari satelit, ya tampilan makro, atau mengamati pembelahan sel di bawah mikroskop, ini tampilan mikro. Kemudian live TV ya, mungkin untuk mengamati 2 peristiwa yang terjadi secara bersamaan, tetapi terpisah dalam ruang yang jauh. Misalkan report TV, satu menceritakan tentang banjir di mana, yang satu mewawancari tentang pimpinan kepala daerahnya yang di tempatnya yang berbeda, misalkan seperti itu. Manipulasi ruang, gitu ya. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Keputusan ini diambil setelah banjir melanda hampir seluruh wilayah di Kalimantan Selatan akibat tingginya intensitas hujan selama beberapa hari terakhir ini, pemirsa. Saat ini sudah hadir bersama kami ada Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Syahbirin Nur. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak, kita... Banjir, namun juga melanda hampir seluruh... Ini sudah ada manipulasi ruang studio dan ruang di mana kepala daerah itu berada. Wilayah di hampir, kalau boleh dikatakan ini ya. Contohnya ya, sekitar video dan 4 domain pembelajaran. 4 domain pembelajaran itu kan ada Anda sudah tahu itu semua gitu ya. Dari kognitif, pengetahuan, afektif, psikomotor, dan interpersonal. Kalau umumnya di pembelajaran ada 3 ya, kognitif, afektif, psikomotor, tapi di sini ada interpersonal. Nah, domain kognitif, ya. Jadi video dapat menyempurnakan buku teks dengan menunjukkan proses, hubungan, dan teknik. Video dapat menyempurnakan buku teks. Ini ya. Ini saya kemarin teringat Mas Obi ya. Anda punya konten pendek, kemudian orang itu diminta untuk melihat blog atau buku. Nah, jadi video ini dapat menyempurnakan. Jadi yang ceritakan dulu itu adalah itu konten menyempurnakan. Ya. Jadi orang itu nanti, lihat videonya sebentar aja dia konfirmasi ke bukunya atau ke blog. Jadi video dapat menyempurnakan buku teks dengan menunjukkan proses hubungan dan teknik. Ya. Domain kognitif, domain afektif. Ini ada unsur emosi. Emosi itu bukan marah, emosi itu adalah perasaan.
Jadi model peran dan pesan dramatis dalam video dapat mempengaruhi sikap. Ya, ini banyak digunakan untuk iklan rokok biasanya. Ya, itu mempengaruhi sikap. Dan kemudian membentuk perilaku pribadi dan sosial. Kemudian program-program dokumenter. Ini contohnya apa? Oh, Bluebird ya, sang Bluebird ya. Hai kamu, banyak hal yang sudah berubah sejak kita terakhir kali saling menyapa. Sekarang, aplikasi My Bluebird sudah terus-menerus disempurnakan. Dan makin banyak dari kamu yang menggunakannya. Selain terus mengerjakan hal-hal baik yang sudah membangun kepercayaan kalian selama... Bentar ya, amati narasi di sini. Dia tidak menggunakan Anda, tapi menggunakan apa? Menggunakan kamu, gitu ya. Kini para pengemudi kami juga semakin sigap dengan teknologi. Terus belajar harus jadi kebiasaan seumur hidup, kan? Makin canggih mereka sekarang. Kalau kamu lihat armada kami, setiap harinya semakin banyak yang kami remajakan, baik di luar dan juga di dalamnya. Perubahan semangat juga sangat terasa di seluruh lini. Lini depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan juga bawah. Bahkan mereka yang dulu adalah lawan dalam perlombaan, sekarang adalah mitra dalam kemajuan bersama. Tahun ini kami genap berusia 45 tahun. Namun justru di usia ini, kami merasa babak baru perjalanan kami baru saja dimulai. Sebagai pohon besar yang lahir, berakar, dan tumbuh di tanah Indonesia, kami bangga bisa menjadi semangat perubahan yang sedang terjadi di negeri kita ini. Semua ini terjadi karena apa? Karena kamu. Anggapan dan ucapan kamu atas pesan terakhir kami begitu kuat. Oke. Ini contoh ya, ini apa untuk mempengaruhi. Jadi ada unsur branding juga di sini. Jadi udah ini ya, dimensif psikomotor ya. Ini video sangat bagus untuk menunjukkan proses yang melibatkan penggunaan keterampilan motorik ya. Misalnya memasang konektor RJ45 dan kabel UTP ya. Oke. Jika Anda mengajarkan, nah ini bahasa ini tadi dihindari ya dalam konten itu ya, dalam konten ya. Anda gitu. Tapi kadang-kadang untuk bahasa Indonesia itu menggunakan kata-kata kamu itu kan kadang-kadang ada orang menganggap tidak baik. Ya. Padahal itu di dalam bahasa Inggris you itu ya ada you, nggak ada bedanya sama sekali gitu kan. Nah, jadi maka cucu saya kalau memanggil saya, oh kamu, oh ya nggak apa-apa, saya biarkan saja. Karena ini bahasa lugas ya. Jadi tadi ya konten dari Bluebird tadi, kenapa sampai contoh Bluebird? Bluebird paling bagus untuk branding dan narasi-narasinya paling bagus. Ya. Karena itu perusahaan besar. Ya. Ini untuk psikomotor tadi ya. Cek. Cek. Saya kira koneksi internet saya. Sama, saya kira juga. Mohon maaf, mungkin sambil nyambung, itu tugas yang diganti tugas 2 atau tugas 4 ya? Kan dari teman-teman yang lain. Tugas 2. 2 itu.
tugas 2 ya. Oke. Gimana, Mas? Ini putus Nanti tadi. bagi yang Baik ya. Tinggal sedikit ini tadi, tapi kita beberapa contoh. Ini udah ya. Udah saya lewati. Literasi informasi. Nah ini yang saya katakan, saya sampai agak marah ya kepada para guru ya, guru PPG ya. Jadi mengajarkan itu konten itu salah, gitu. Tapi dia nggak merasa kalau itu salah, itu konyol ya. Nggak merasa kalau itu salah, bukan tidak tahu dia. Berarti itu sesuatu yang berbahaya. Gitu. Maka setiap contoh yang saya sampaikan di kuliah ini, saya berani mempertanggungjawabkan kebenarannya. Dan saya putus lagi. putus terus. Ya, Maka Pak. Ini maka tadi saya mau pakai tab tadi ya, nggak putusnya. Kalau pakai MacBook Pro di rumah ini mesti putus-putus ya, sering putus semua. Saya heran apanya itu. Maka yang tadi yang tab yang harganya separuhnya malah nggak apa-apa tadi. Ya. Jadi literasi informasi itu adalah mengakses informasi, verifikasi data. Nah, verifikasi ini yang tidak pernah dilakukan atau malas melakukan. Kemudian mengakui sumber informasi dengan tepat. Artinya apa? Mengakui itu berarti kalau kita menggunakan video itu atau sumber itu, kita cantumkan. Jadi kalau nanti Anda membuat konten, kemudian harus mencukupi video, sebutkan sumbernya. Anda sudah bebas dari plagiasi. Kemudian mengikuti peraturan hak cipta tadi. Nah, jadi literasi informasi ini. Nah, jadi ini yang saya lakukan di bukan para guru di PPG, tidak melakukan verifikasi dan dia tidak tahu kalau itu salah. Maka tadi yang contoh yang tadi dalam gambar data flow diagram tadi sudah secara verifikasi dari awal sampai akhir bahwa itu benar. Ya, benarnya apa? Ya tadi itu kalau data flow diagram itu alirannya adalah kata benda, bulatanya adalah kata kerja. Itu yang baik ya. Itu ini contoh ya. Silakan komentar ini beneran atau bohong.
Di video ini kelihatan apanya? Kelihatan apanya? Kelihatan tidak mungkinnya. Kelihatan bohongnya. Oke, Kelihatan tidak bohong. mungkin. Jadi kalau dengan lampu LED mungkin tadi bisa, tapi udah seperti ini, Iya, Pak. Ini udah bohong. Nah inilah, dan ini juga ini di share gitu kan ya. Aduh ya, masakilah. Kasihan gitu ya. Ya kalau seperti ini bisa kan jangan nggak usah langganan listrik lagi. Di lemon aja. Ya. Oke, ini tetapi semakin lama orang itu akan semakin pintar gitu ya. Tapi memang orang buat konten ini dibuat yang seperti ini, yang jadi bahan diskusi gitu ya. Jadi tipe video pembelajaran ada dokumenter, dramatisasi, storytelling, dan virtual field trip. Dokumenter itu contohnya adalah dramatisasi ya, untuk membuat audiens terpesona ketika sebuah drama dibuka di depan mata mereka. Ya. Nah, kemudian ini ada fiksi sejarah menggunakan kombinasi fiksi ya, fiksi dan fakta untuk mendramatisasi peristiwa sejarah. Misalkan G30 SPKI ini menjadi kontroversi setiap tahun, ya. Bahkan kemarin di koran Kompas mengatakan sejarah adalah milik para pemenang. Ya. Ya, siapa yang menang akan membuat sejarah. Ya. Ya, tinggal terus sekarang jadi politis nanti ya enggak. Dramatisasi juga merupakan tempat yang sangat baik untuk membangun karakter, sikap audiens yang positif. Nah, ini dramatisasi, ya. Dramatisasi dan branding ya. Saling menyapa. Tadi sudah hal-hal baik yang sudah membangun kepercayaan. Dramatisasi dan branding yang tadi itu ya. Oke. Sebentar kok jadi ini. Buat. Dramatisasi dan branding ya. Kemudian storytelling. Teknik storytelling ke cerita dapat dimasukkan dalam video ya, video seperti kisah kehidupan nyata, sukses seorang wirausaha di storytelling ya. Ini ada. Virtual field trip. Ya. Membawa audiens ke tempat-tempat yang mungkin tidak bisa dijangkau ya. Nah ini field trip ya. Ini udah nggak saya teruskan. Tadi ini yang mana ya? Yang storytelling dimaksudkan kisah kehidupan nyata sukses seorang wirausaha. Sukses seorang wirausaha ini ya. Ini iklan. Coba. Saya nanya iklan rokok ya. Kalau Jarum Super tuh jarum dari Pak Jarum itu konotasinya orang itu apa? Sukses. Ini kaitannya dengan ya, sukses atau maco? Kadang-kadang ada yang Maco, sukses, Pak. ada yang maco juga, Pak. Maco. Ya, kalau yang sukses itu siapa? Iklan rokok yang menunjukkan orang Bismillah. Jadi iklan rokok itu yang Jarum itu cenderung menemukan bahwa maco, jantan, saya bisa terjun bebas seperti itu. Nah, tapi di Bismillah itu adalah cerita sukses seorang pengusaha biasanya seperti itu, ya, gitu ya, atau ya sukses dalam apalah ya, dalam usaha. Ya. Oke. Jadi itu adalah storytelling kemudian untuk memengaruhi kita. Ya. Jadi itu ya untuk kita hari ini memproduksi video ini ya. Siklusnya ada decide. Ini seperti membangun software kan ya, decide,
goal-nya apa, kemudian brainstorm konten, conduct research. Nah, ini conduct research itu apa tujuannya? Jadi membuat multimedia atau konten video itu harus riset loh ya, harus riset. Maka iklan rokok itu luar biasa risetnya, ya. Apa yang disukai? Jadi di sini adalah biayanya sudah banyak ya untuk riset ini. Kemudian desain itu bisa membuat flowchart. Nah, umumnya untuk multimedia adalah membuat storyboard, ya. Kemudian mendevelop dari animasi, grafik, video dan audio. Nah, ini dari proses-proses yang lainnya. Ya, ini umum ya, enggak saya jelaskan. Jadi pertama kalau ada yang dapat order membuat video, tentukan dulu tujuannya apa, kemudian itu didiskusikan. Ini ada yang terlibat membuat konten profil UNY siapa ini? Dari Mas Taufik, Prasetyo, terlibat? Staf ahli Pak, kita membantu apa? Istilahnya menambah, melengkapi yang ada. Jadi dari staf ahli humas itu membuat storyboardnya. Sedangkan nanti untuk konten-kontennya mungkin dari kita ada beberapa yang untuk masukan. Nah, jadi gitu ya. Ya untuk yang para guru yang akan buat itu kan juga seperti ini. Bagaimana menentukan risetnya? Ya risetnya kan juga melihat apa silabus yang berlaku seperti apa sekarang. Nah, baru kita mendesain. Jadi jangan membuat konten. Jadi membuat konten video itu atau mau mencari konten video itu harus acuannya adalah ini kurikulum. Nah, kurikulum kita makan conduct research, ya. Brainstorming, conduct research itu kan melihat ini pada kurikulum, ya. Baru kita mendesain atau mencari informasi, entah itu video atau apapun yang sejenisnya yang terkait dengan keputusan yang sudah di spesifikasi yang sudah diambil tadi itu. Ya. Baik ya. Membuat storyboard ini kalau orang membuat program ya seperti orang membuat use case diagram, kemudian kelas diagram, itu seperti itu ya. Tapi kalau ini kan storyboard. Jadi ini ya sekilas. Kemudian memproduksi video, planning menggunakan storyboard, shortlist, recording, editing. Nah di sini ya. Jadi contoh. Nah ini Mas Dani. Karena Mas ya, nanti dengan menyiapkan ini Mas ya. Iya. Ya, jadi short size CU itu apa, MCU itu BCU itu apa. Nah, jadi ini ya ada scene 1, shoot ke 1, ini close up, durasinya sekian sehingga totalnya nanti ketemu oh ini sekian menit atau sekian detik atau sekian jam. Ini shortlist. Nah, ini ada jadi dalam sekuen itu ada scene, di dalam scene itu ada shoot. Nah, itu. Nah, ini nanti oke, Mas Dani jangan menyiapkan ini bisa nggak ya? Iya, Pak. Sudah saya siapkan. Oh, sudah siapkan. Wah, ada minggu depan Mas Dani mempresentasikan ini ya. Ini kan RPL ya. Jadi kita merekognisi keterampilan yang sudah ada di lapangan. Gitu ya. Baik, itu ada yang tanyakan nggak? Kelihatannya nggak ada ya. Mau tanya tugas sih, Pak. Ya, silakan. Terkait tugas yang kemarin kan 2 minggu yang lalu Pak ya, kalau nggak salah Pak Pri pernah menyarankan ke kita untuk segera untuk mengumpulkan tugas. Pada waktu itu di Bismat ada 4, yang pertama terkait redesign hemat energi, yang kedua untuk Mayer. Ya. Nah itu kan di sana sudah ada Mayer yang coherent principle. Ada beberapa dari kami itu ada yang bikin itu. Sedangkan ini kan mau dibagi lagi itu. Apakah nanti ada itu aja sih. Intinya. Nah terus artinya apa?
apa kohernya dihilangi gitu? Enggak, ya dari tugas ini ya, gitu ya. Nah, ikut Bapak. Ada beberapa Oh yang ya, bikin, jadi ya jangan khawatir, nggak apa-apa, jangan khawatir ya. Oke, nanti saya share ya, saya bagi ke by name ya, supaya nanti nggak apa, yang kemarin nggak berhasil ya. Itu ya. untuk tugas yang 3, 4 tetap dikerjakan ya Pak? Yang 3, 4, yang apa? Video ya? Bikin Modality video sama redesign SSO. SSO. Modality ya dibuat. Nah, tonton untuk merasakan mengambil video dia kayak gini. Sebenarnya kan di sini saya tidak melihat kualitasnya seperti apa, tapi dengan itu mengalami. Oh, ternyata membuat tuh kayak seperti ini ya gitu ya. Membuat yang modality dulu ya Pak. Yang modality dulu yang paling gampang gitu ya. Nanti untuk yang terakhir nanti ada yang buat ada gambar, ada video, tapi dalam durasi beberapa paling pol 1 menit ya. 1 menit itu udah loh ya. Buat video 1 menit itu udah panjang loh ya. Untuk yang belajar gitu ya. Baik ya, nanti tugas nanti saya semalam ini saya rekap dulu, nanti saya bagi gitu ya. Itu ya semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan saya dulu ya. Baik, nanti pekan depan malam Jumat belum tarawih ya. Itu Mas Ocim belum ya? Mulai tarawih itu malam Sabtu ya? Betul. Aksabandia mungkin Sabtu udah aja. Malam Sabtu. Kalau kami di Aceh mungkin tanggal 3. Di Aceh gimana? Di Aceh kapan mulai tarawih? Rencananya tanggal 3. Oh, tanggal 3? Ya. Oh, berarti hari Minggu? Kayaknya gitu, Pak. Tapi nanti kan di sini ada itu lagi hisab sama ulama-ulama di sini gitu. Oh, gitu ya. Kalau udah nanti arahan dari ulama daya-daya di sini baru mulai gitu. Oh, gitu ya. Jangan khusus ya Serambi Mekah tuh ya. Kebiasaannya begitu, Pak. Iya. Baik ya, untuk malam ini sekian dulu ya. Tetap sehat semua, jaga protokol kesehatan ya. Dan ini sudah melandai. Mudah-mudahan semester depan itu sudah luring gitu ya. Harapannya seperti itu. Kalau luring yang di Aceh harus datang ke sini. Tapi teorinya sudah habis kan Mas ya? Enggak. Tinggal buat tesis saja. Jadi untungnya pandemi gitu ya. Kita ambil hikmahnya. Baik, terima kasih untuk malam ini. Selamat istirahat. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak. Terima kasih Pak.